Suara saya jelas terdengar? Terdengar Ibu. Oke, baik. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah libur Lebaran. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua. Semoga kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, baik yang sebagai pada saya dimaafkan oleh teman-teman. Kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Mohon maaf untuk hari ini belum bisa dilaksanakan secara luring karena bersamaan dengan agenda halal di WJ. Ya. Mohon maaf juga Zoom-nya baru bisa saya buka sekarang karena tadi masih ada kegiatan ceramah. Nah, untuk hari ini sebetulnya agendanya masih melanjutkan dengan agenda di pekan lalu. Hari ini saya tidak memberikan materi karena pembahasannya pekan lalu masih belum selesai, gitu ya. Jadi setelah teman-teman mempelajari tentang tahapan tahapan perkembangan peserta didik, tahapan perkembangan manusia, diantaranya ada peserta didik, kemudian aspek-aspek perkembangan peserta didik, yang pekan lalu sudah saya tugaskan teman-teman untuk merangkum, ada kurang lebih sekitar 9 video, yang linknya sudah saya berikan kepada teman-teman. Saya minta teman-teman untuk mempelajari dan merangkum apa sih isi dari masing-masing video tersebut. Nah, kemudian tadi saya sempat memberikan sebuah pertanyaan ya setelah teman-teman mempelajari video-video tersebut, lalu sebagai calon guru teman-teman ini, kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan sebagai calon guru untuk bisa memaksimalkan potensi dari peserta didiknya, dari anak-anak didiknya nantinya, gitu ya, sesuai dengan tahapan dan aspek-aspek perkembangan maupun tugas-tugas perkembangan yang sudah dilewati oleh peserta didik. Mungkin boleh ada beberapa mahasiswa memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan tersebut. Silahkan, boleh siapa saja ya. Silahkan, siapa saja boleh menanggapi. Ibu, maaf, suaranya kurang jelas. Silahkan, Afifah. Siapa yang mau ini menanggapi pertama? Izin saya Ibu, apakah boleh? Silakan. Baik, Nandita. ya Ibu. Izin ya Ibu, kalau dari saya, itu saya lihatnya itu kan ada 4 tahapan. Yang pertama itu kan usia 0 sampai 2 tahun. Nah, dilihat dari perkembangan ini, perkembangan anak, itu tuh anak pas usia 0 sampai 2 tahun ini tuh masih uh, pengalaman apa masih sensorik gitu, masih dia pakai melihat mendengar, belajar itu sambil melihat mendengar, merasakan, menyentuh ataupun pakai gerakan kan, jadi tuh dia sebenarnya tuh belum memahamin konsep angka secara angka gitu, maksudnya kayak eh, 100 kan belum belum sampai segitunya kan. Nah, jadi kalau dari saya, pembelajaran yang efektif itu mungkin kayak kita mengenalkan konsep satu sama banyak itu pakai mainan. Jadi kayak misalkan ada mainan satu sama mainannya banyak. Nah, itu lebih banyak mana gitu. Terus habis itu kalau buat mengenal matematika mungkin itu nyanyi lagu-lagu matematika kayak satu ditambah satu sama dengan dua gitu. Terus habis itu mungkin bermain gimana ya, tepuk angka gitu, kayak misalkan satu, tepuk angka satu, tepuk tangannya 1 kali, dua, tepuk tangan dua, tapi eh, lanjut ke tahap pra operasional usia 2 sampai 7 tahun. Nah, itu tuh mungkin bisa pakai kartu angka gitu.
Kalau saya mungkin coba pengenalannya pakai Uno. Jadi kayak simbol angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 ataupun kayak kalau dulu pas kecil itu biasanya pakai tempel-tempelan yang di dinding gitu. Terus habis itu kayak uh, nanti kita bakal nunjukin kalau ini angka 1 itu jadi anak pas usia 2 sampai 7 tahun ini atau tahap proporsional itu bisa mengenal angka gitu. Terus habis itu buat tahap operasional konkretnya 7 sampai 11 tahun itu mungkin menggunakan itu sih Bu permainan kayak papan ular tangga itu kan pakai konsep angka, strategi berhitung juga. Kayak misalkan kalau di kocok keluar dadu keluarnya 6 kan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau mundur kayak gimana? Terus kalau misalkan ada ular turun, terus habis itu mungkin pakai pengukuran dengan nyata, udah mulai pakai penggaris, timbangan, ataupun ataupun apa gitu karena kan 7 sampai 11 tahun itu kan udah mulai tahap SD. Nah, di SD itu kalau matematika itu udah mulai kayak pecahan, terus konsep panjang dan berat, pengukuran. Jadi itu mungkin lebih spesifik ke yang secara lebih abstrak gitu. Terus kalau 11 tahun ke atas itu udah mulai ke SMP SMA itu lebih konkret lagi, Bu. Betul ya. Jadi memang gini, kalau teman-teman perhatikan kurikulum atau buku pelajaran di setiap jenjang pendidikan, itu sebetulnya kan materi matematika itu tidak jauh berbeda ya. Misalkan eh, semester satu materi awal tuh biasanya membahas mengenai bilangan ya. Kelas satu, kelas 2, kelas 3 sama-sama membahas bilangan untuk bab yang sama. Tetapi apa namanya cakupannya itu berbeda. Jadi misal kalau kelas satu baru bilangannya sampai puluhan atau satuan, terus kelas 2 sampai puluhan, kelas 3 sampai ratusan misalkan. Jadi ada tingkatannya yang berbeda. Nah, sehingga cara mengajarkannya juga dengan cara yang berbeda. Ketika kita menjadi guru, maka kita perlu memperhatikan anak ini sebetulnya sudah sampai di tahapan yang mana. Tadi dicontohkan sama Nagita bahwa misalkan, oh ketika anak itu sedang di tahap operasional, maka mengajarnya sebaiknya pakai cara ini. Oh, kalau anak sudah berada di operasional konflik, maka mengajarnya pakai cara ini. Gitu. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi jangan tiba-tiba ya udah ajarkan sama aja gitu. Kalau udah kenalin ke anak kalau selalu tambah satu itu sama dengan dua gitu. Dari mana ya? Dari sananya. Tidak bisa kayak gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana karakteristik bahkan untuk siswa-siswa atau anak-anak di kelas yang sama bisa jadi cara mengajarnya berbeda ya bisa jadi cara mengajarnya berbeda sehingga kita perlu memperhatikan bagaimana caranya untuk memaksimalkan kemampuan anak itu supaya sama-sama bisa mempelajari hal yang sama ya. Nah dalam keterampilan cara guru mengajar itu ada 8 ya ada 8. Nah salah satunya adalah mengajar perseorangan. Ketika misalnya kalian nantinya ngajar di SD misalnya atau di SMP gitu ya siswa yang kurang lebih ada sekitar 36 gitu biasanya kalau di SMP. Nah, nggak semua siswa itu biasanya bisa mengikuti pembelajaran ya. Misalkan kalian menjelasin rumus walaupun ya, kadang-kala ada beberapa anak tuh yang masih jalan atau ada beberapa anak yang sudah advance gitu ya. Dia sudah lebih expert dibandingkan teman-temannya. Nah, di situ teman-teman bahwa uh, perlu teman-teman itu mengajar perseorangan. Nah, apa maksudnya mengajar perseorangan? Ketika tadi misalkan ada satu dua siswa yang paham dengan apa yang sudah teman-teman jelaskan, apa yang sudah teman-teman ajarkan, jangan ditinggal gitu aja. Yang nggak paham kan dua orang, yang 34 paham ya udah saya lanjutkan ke bab berikutnya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi untuk yang dua orang itu bisa diajar perseorangan gunakan pendekatan per orang. Dekati anak yang dua belum paham tadi, lalu bisa kesulitannya di mana, kekurangannya di mana, apa yang bisa dibantu untuk membuat dia paham dan yang lain.
sehingga yang dua tadi bisa dimaksimalkan pengetahuannya sehingga bisa setara dengan yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan siswa-siswa yang lebih advance, yang lebih expert, gitu kan? Ketika yang lainnya masih kesulitan, masih ya udah ini oke gitu kan. Tapi ya itu mah saya gampang, itu mah udah bisa, saya udah coba itu kan. Maka tawarkan kira-kira dia apa namanya mau nggak kalau misalkan kalian bikinkan soal lapisan. Jadi materinya masih materi yang sama, tetapi soalnya dibuat soal misalkan bisa dengan kos atau dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, gitu kan. Sehingga anak itu tidak merasa bosan. Karena ketika dia merasa bahwa oh itu sudah mudah, bab itu sudah mudah bagi dia, dia sudah menguasai bab itu, bisa jadi soal-soal yang disajikan itu sudah dia kerjakan semuanya. Maka kalau dia masih diberikan hal yang sama, dia akan menganggap itu adalah sesuatu yang membosankan. Jadi kok sampai dari tapi masih dari bab yang sama gitu ya. Jadi berikan soal-soal dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Sehingga itu bisa menjadi salah satu tantangan bagi dia untuk bisa menyelesaikan. Akan ada kepuasan tersendiri bagi anak itu ketika dia bisa menyelesaikan itu, gitu kan? Nah, itu tambahan dari saya. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Kalau tadi kan dari sisi kognitif ya, bagaimana kalau dari aspek yang lain? Ya, Mas? Audi mungkin dari aspek yang lain seperti apa? Belajar dulu. Oke, ini silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau dari aspek sosial ya, Bu, salah satunya, mungkin kalau dari umur 0 sampai 12 bulan atau masa emas itu, kita bisa, apa ya, kayak eh, kita baca atau ajak aja itu, apa, anak tersebut untuk berinteraksi, mungkin emang mereka belum memahami apa yang kita sebutkan atau kita bacakan, cuma nanti apa tuh akan ngaruh ke perkembangan bahasanya. Jadi nanti ibaratnya apa yang kita ucapkan itu bisa kesimpan di memori anak tersebut. Nah, terus juga kalau misalkan untuk perkembangan dari segi sosial itu kan membutuhkan uh, kerjasama sama pihak orang tua ya. Jadi kita kayak memberi pemahaman kepada orang tua gitu terkait perkembangan dan aspek-aspek yang diperlukan. Misal gimana ya, kalau misalkan di rumah itu ajak aja anak tersebut untuk bermain. Terus juga ajak aja interaksi kayak misalkan jangan biarkan anak itu bermain asik sendiri sesuai yang sudah kita pernah omongin pada kelas-kelas sebelumnya. Jadi kayak untuk perkembangan bahasanya itu udah sedikit demi sedikit bertambah. Terus juga kalau semisalkan dia udah masuk ke aspek kayak sekolah dasar, itu kan berarti udah bisa, ibaratnya kita bisa ajak berinteraksi ya. Nah, itu kita buat lingkungan yang positif, terus juga dari kita sebagai guru itu juga menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan juga pastinya baik untuk diterapkan oleh anak tersebut. Nah, terus juga kalau dari segi tingkat SMP dan SMA, eh oh ya, untuk di SD juga mungkin kita bisa tambahkan dengan tontonan-tontonan kayak misalkan dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa asing. Nah, dengan begitu juga menurut saya bisa memudahkan anak tersebut untuk mempelajari bahasa yang dia dengar
dari sejak dini gitu. Jadi pada saat dia di SMP atau SMA, di saat anak tersebut mau mempelajari bahasa tersebut, jadi sedikit lebih mudah dan jadinya kayak nggak terlalu asing dengan bahasa yang akan dia pelajari. Itu memudahkan dia untuk memahami dan mengimplementasikan bahasa yang sudah dia pelajari. Eh, itu aja sih Bu, kurang lebih dari segi sosial menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ya. Jadi dari segi sosial, memang interaksi itu menjadi kunci. Jadi teman-teman mungkin akan mempelajari itu bedanya interaksi dan komunikasi. Karena apakah setiap komunikasi pasti interaksi atau setiap interaksi pasti komunikasi. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita akan mendengarkan misalkan tadi nonton video atau apa gitu kan, kepada anak, apakah itu berarti komunikasi atau itu berarti interaksi. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga bahwa untuk perkembangan bahasa itu biasanya yang terlihat ada dua, bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Seringkali anak itu bisa menerima yang bahasa reseptifnya perkembangannya oke, tetapi ekspresinya tidak. Dia tidak bisa mengekspresikan. Artinya, ketika terjadi seperti itu, anak itu bisa memahami apa yang disampaikan orang lain. Misal orang tuanya nyuruh anak makan, orang tuanya nyuruh anaknya dan seterusnya. Anak memahami itu, tetapi dia tidak bisa menjawabnya sudah oke, tetapi ekspresinya kurang oke. Nah, yang besar dua-duanya sama-sama berjalan atau berkembang dengan baik. Sehingga jangan hanya merasa bahwa ketika sudah ketika anak ini sudah bisa memahami itu sudah cukup. Jangan seperti itu. Pemahaman itu kan harus dua orang gitu ya. Jangan hanya meminta orang lain untuk memahami kita, tetapi kita juga perlu bisa memahami orang lain. Nah, ketika kita berusaha untuk memahami anak-anak, kan, maka kita juga perlu bisa anak-anak itu perlu bisa mengkomunikasikan apa sih yang diinginkannya, apa yang ingin dia sampaikan, sehingga kita bisa memahami. Kadangkala kesalahpahaman itu muncul karena adanya ketidaksamaan dalam menyampaikan komunikasi, ya. Perbedaan itu yang membuat kita nah, sehingga penting untuk bisa sama-sama apa ya menyepakati kode istilah apapun itu yang digunakan sebagai sarana komunikasi dari beberapa pihak. Pesan yang disampaikan dari pemilih diterima sesuai keduanya memiliki produk yang mungkin ada lagi yang mau menambahkan satu lagi. Ya, mungkin mau menambahkan. Apa yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Oke, silakan dulu ya. Oke, baik Bu. Makasih atas kesempatannya. Di sini izinkan saya untuk apa namanya memaparkan apabila nanti saya sebagai calon seorang guru, langkah apa yang saya lakukan untuk memaksimalkan perkembangan apa namanya seorang anak gitu ya. Jadi di sini saya lebih memfokuskan kepada ketika saya nanti saya sebagai calon seorang guru itu yang pertama saya akan mengkaji teori dulu terlebih dahulu kayak apa namanya di usia berapa aja perkembangan anak yang berubah secara signifikan seperti itu. Jadi saya harus tahu dulu kayak mulai dari umur 0 sampai 1 tahun perkembangan apa yang secara signifikan lanjut sampai ke pada masa dia saat remaja. Tapi di sini saya ingin memfokuskan pada usia prasekolah yaitu di umur 3 sampai 6 tahun dan lanjut di umur 6 sampai 12 tahun itu
pada pra-remaja sampai ke remaja seperti itu. Jadi di sini saya ingin menekankan kepada aspek yang sudah saya pelajari teorinya itu di link YouTube pada pekan lalu pada usia pada usia berapa? 3 sampai 6 tahun. Itu yang saya dapatkan tadi dari segi kognitif sudah dijelaskan oleh Nandita, dari segi sosial sudah dijelaskan oleh Indi, dan di sini saya ingin menjelaskan dari segi emosional. Di sini yang saya dapatkan itu pada usia 3 sampai 6 tahun, yang saya dapatkan anak mulai mengenali dan mengelola emosinya. Terus yang kedua, munculnya empati terhadap orang lain, dan juga yang ketiga mulai memahami aturan dan konsekuensi dari tindakan mereka, lalu terakhir mampu mengungkapkan perasaan dengan lebih jelas melalui kata-kata dan ekspresi. Nah, jadi nanti di sini langkah yang saya ingin terapkan di usia tersebut adalah lebih ke ujian praktiknya seperti itu. Jadi pada saat itu yang ingin saya tekankan pembelajarannya seperti kayak menyusun balok, terus juga bermain peran, terus juga kayak bernyanyi, mendongeng, itu juga sudah pada saat itu juga mereka diterapkan oleh teman-temannya mereka. Jadi mereka tidak sendiri ya, melainkan bekerja secara kelompok supaya mereka juga benar-benar bisa dapat dari segi sosialnya juga seperti itu. Nah, terus lanjut di usia 6 sampai 12 tahun pada usia pra-remaja sampai ke remaja. Pada saat ini saya sudah mendapatkan bahwasannya dari segi emosionalnya itu sebentar. Nah, dari segi emosionalnya itu mereka sudah bisa berhubungan dengan teman sebaya lebih kompleks. Terus juga mereka sudah mulai menyadari bahwa sosial dan moral itu sangat meningkat, dan mereka sudah mengetahui tentang bullying dan tekanan sosial mulai muncul. Terus juga mereka itu mulai mengelola emosi, dan juga harga diri mereka bertumbuh, atau biasanya bahasa kita dulu itu sedang mencari jati diri. Maka dari itu saya sebagai seorang guru nantinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran seperti kayak apa bisa belajar secara kelompok, dan juga mulai mengedepankan kelompok untuk berdiskusi, dan juga saya akan memberikan proyek-proyek kecil, mungkin itu proyek kecil untuk usia 9 sampai 10 tahun. Beda lagi kalau misalkan 11 sampai 12 tahun itu bisa saya implementasikan seperti proyek-proyek yang sedikit lebih menantang seperti itu, karena pada saat itu mereka juga sudah memiliki pemikiran yang mulai abstrak yang tadi sudah dijelaskan oleh Nandita gitu. Maka dari itu saya nantinya akan memberikan sedikit studi kasus untuk mereka pecahkan untuk pemikiran mereka itu bermain. Maka dari itu saya ingin menerapkan pemikiran pembelajaran yang sedikit menantang seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bila ada yang ingin dikoreksi, mohon maaf. Dan juga saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan empati, jadi ya, salah satu poin pentingnya adalah ajarkan anak untuk berempati. Nah, mungkin kita merasa bahwa awalnya kalau empati itu berkaitan dengan marah, sedih, gitu ya, bagaimana orang itu atau anak itu bisa mengekspresikan emosi-emosi itu. Nah, tapi kita tidak boleh melupakan ada yang namanya regulasi emosi. Bagaimana caranya seorang individu itu bisa meregulasi emosi? Ketika dia marah itu harus dia keluarkan semuanya. Ketika dia marah, misalnya dia harus dipendam amarahnya. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik dari itu, gitu ya. Mengeluarkan semua emosi kemarahan itu juga bukan hal yang baik, memendam amarah juga bukan hal yang baik. Tetapi kita perlu bisa meregulasi emosi. Meregulasi emosi berarti kita bisa mengatur bagaimana emosi itu akan dikeluarkan, ya. Bukan berarti ketika kita marah lalu kita banting-banting itu, banting-banting barat. Itu berarti kita belum bisa melakukan regulasi emosi dengan baik. Nah, salah satu bagian dari regulasi emosi adalah bagaimana kita bisa berempati. Kita bisa merasakan bagaimana apa yang orang lain rasakan. Iya, iya ngapain bagaimana kita bisa berempati kepada orang lain, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita juga bisa tidak sombong, gitu kan. Kemudian kita juga bisa lebih memahami
orang lain, itu juga bisa mulai mempersatukan emosi yang dimunculkan oleh orang lain. Jadi tidak hanya mengutamakan emosi yang kita munculkan sendiri, tetapi juga bagaimana emosi diri orang lain. Nah, kemudian berkaitan dengan emosi ini biasanya juga berkaitan dengan sosial. Biasanya kita bisa lebih mudah memahami emosi orang lain ketika orang itu dekat dengan kita, lebih sering berinteraksi. Nah, kalau yang jarang berinteraksi dengan orang lain kan kita bahwa saya kan nggak kenal, jadi kan jauh dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya kita juga bisa memahami emosi-emosi yang dirasakan orang lain jika itu berkaitan dengan kemanusiaan. Misalkan kita tuh bisa, meskipun kita nggak kenal dengan orang-orang yang ada di Gaza, ya, tapi kita bisa memahami bahwa mereka itu membutuhkan bantuan kita, mereka itu kesulitan di sana gitu dan lain sebagainya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan bantu mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban mereka, itu bisa kita lakukan dengan dasar humanity atau kemanusiaan. Ya. Jadi empati itu bisa lebih besar karena tidak hanya sebatas pada apa yang kita kenal, siapa yang kita kenal, siapa yang dekat dengan kita, saudara kita, keluarga kita, tapi kita lebih luas dari itu. Nah, dalam pembelajaran kadang-kala kita tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja. Kita tidak bisa hanya peserta didik itu hanya dari ini siswa yang pintar, ini siswa yang tidak pintar. Tetapi bisa jadi kita melihat bagaimana aspek-aspek dari sosial emosionalnya. Misalnya, anak ini hari ini pada ujian yang kali ini tidak berhasil karena ternyata dia baru saja berdusta. Nah, maka di situ pentingnya guru juga perlu memahami, perlu berempati kepada teman-temannya. Bukan hanya kenapa kok kamu nggak lulus, kenapa kok nilai kamu jelek, kamu nggak belajar ya. Tidak hanya marah-marah seperti itu, tapi perlu berempati memahami apa sih alasan dibalik anak ini misalnya nilainya jelek. Kenapa kok anak ini tidak berhasil di ujian? Ya, jadi ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan juga oleh guru dalam pembelajaran sudah fokus pada prestasi atau hasil belajar dalam akademiknya. Nah, kemudian bisa juga berkaitan dengan stres yang dialami oleh ada juga stres akademik yang berkaitan dengan tekanan-tekanan akademik yang diterima oleh anaknya, baik itu dari orang tua maupun dari yang lainnya. Nah, teman-teman mungkin untuk hari ini kita selesai dulu. Jadi untuk kedepannya ketika teman-teman di saya nggak tahu ya di kurikulum yang ini akan didapat teman-teman ini ada mata kuliah pembelajaran matematika setiap jenjang atau tidak, karena kalau dulu ada pembelajaran matematika SD, SMP, SMA gitu ya, di mana nanti teman-teman itu akan membuat rencana pembelajaran untuk siswa pada jenjang tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Gitu. Jadi kalau misalkan ngajar matematika di SD itu sebaiknya pakai apa? Kalau ngajar matematika di SMP itu sebaiknya gimana? Kalau di SMA ada sebagainya. Seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Nandita, gitu. Misalnya mau pakai ular ular tanda, gitu ya. Nah, ular tanda itu untuk siswa level apa? Gitu. Kan disesuaikan lagi dengan tahapan kita. Gitu ya. Nah, ketika nanti teman-teman mempelajari materi atau mendapatkan mata kuliah tersebut, maka teman-teman perlu memperhatikan level-level perkembangannya. Sejauh mana peserta itu mendapatkan atau menyelesaikan tugas perkembangannya. Sehingga apa yang dipelajarkan, baik itu modelnya, baik itu metodenya, begitu dengan media pembelajaran yang pernah tujukan ketika mengajar nanti, teman-teman sudah menyesuaikan itu dengan tahapan yang akan teman-teman. Gitu ya. Semoga apa yang sudah teman-teman pelajari itu teman-teman bisa ingat dan jadi implementasikan ketika nanti teman-teman menyusun rencana pembelajaran. Untuk hari ini saya cukupkan di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.